Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTubeku Yati Wahyati. Di video hari ini saya akan membuat nastar Rosalinda. Bentuknya cantik banget ya teman-teman. Rasanya enak banget, ngeprul dan lembut. Dengan selai nanas, manisnya pas banget. Teman-teman wajib coba nastar varian ini ya. Selain untuk isian toples lebaran, kue nastar Rosalinda ini cocok juga untuk ide jualan karena bahannya yang ekonomis. Yang mau tahu bahan dan cara membuatnya, yuk ikuti videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru mampir, selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke teman-teman, pertama-tama kita masukkan 150 gram butter dan 50 gram margarin. Kita mix ya. Bila tidak ada butter, teman-teman bisa ganti dengan margarin. Kemudian masukkan 45 gram gula halus. Sebaiknya diayak agar tidak ada gula yang menggumpal. Habis itu aduk-aduk sampai gulanya menjadi larut. Nah, kalau sudah, masukkan 1 butir kuning telur, kemudian 40 gram susu bubuk, saya pakai Denko, dan 40 gram tepung maizena. Untuk tepung maizenanya kita ayak juga ya. Nah, kalau sudah, aduk-aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata dan lembut. Selanjutnya, sambil diayak, masukkan secara bertahap 300 gram tepung terigu protein rendah. Ini saya masukkan 2 tahap ya. Nah, kalau sudah, aduk-aduk kembali seperti ini. Agar lebih mudah, saya akan uleni saja dengan menggunakan tangan bersih. Uleni adonannya sampai tercampur rata, kalis, dan bisa dipulung. Untuk adonan, teksturnya harus lembut dan kalis, tidak terlalu kering ya. Kalau masih agak kering, bisa ditambahkan sedikit butter. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Kemudian, ambil separuh adonan, letakkan di atas alas kerja. Sebelumnya, olesi dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Dan untuk sisa adonan, jangan lupa ditutup agar tidak kering. Kemudian, dengan dialasi plastik, gilas adonan menggunakan rolling pin seperti ini. Gilas sampai adonannya rata. Seperti ini ya, jangan terlalu tipis. Dan untuk ketebalannya kurang lebih sekitar setengah sentimeter. Selanjutnya, siapkan cetakan bunga matahari seperti ini. Ini dengan garis tengah 3,5 cm. Cetakan ini bisa dibeli di toko bahan roti dan plastik. Sebelumnya, baluri terlebih dahulu dengan tepung. Kemudian letakkan di atas adonan, cukup ditekan saja seperti ini. Kemudian agak sedikit digoyang agar adonannya tidak lengket saat diangkat. Nah, seperti ini. Kemudian tekan ujungnya agar adonannya keluar perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, ini setelah adonan selesai kita cetak semua, untuk satu resep adonan menghasilkan kurang lebih 80 biji nastar. Langkah selanjutnya kita akan membuat bahan olesannya. Siapkan 1 buah kuning telur, saya pakai 1 dulu ya, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Tambahkan 1 sendok teh minyak sayur, dan tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa disaring agar benar-benar lembut, tapi maaf di tahap ini tidak kerekot ya.
Tahap selanjutnya, olesi adonan kue dengan kuning telur yang kita buat tadi. Olesi dengan kuas yang lembut ya. Oles cukup di pinggiran bulatan bunganya saja seperti ini. Lakukan sampai selesai. Agar warnanya lebih cerah, teman-teman bisa ulang olesannya satu kali lagi, tapi setelah olesan pertama benar-benar kering. Kalau ini saya cuma satu kali olesan saja, jadi warna kuningnya masih kurang cerah. Tahap selanjutnya, letakkan selai nanas di tengah-tengah lubang bunganya. Untuk selainya agak dipipihkan seperti ini, dan untuk ukurannya sesuaikan dengan besar kecilnya lubang bunga. Untuk resep selai nanas glowing dan tahan lama sudah saya share di video sebelumnya ya. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonan untuk jaring-jaringnya. Siapkan wadah, masukkan 40 gram butter. Masukkan 20 gram gula halus, kita ayak terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk sampai lembut. Nah, kalau sudah, masukkan 40 gram tepung terigu protein rendah. Ayak kembali agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian jangan lupa tambahkan 2 sendok makan air putih biasa agar konsistensinya lebih encer. Aduk-aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah, masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Nah, kalau sudah, semprotkan adonannya ke atas selai nanasnya, buat garis-garis membentuk jaring. Lakukan perlahan-lahan dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, ini setelah semuanya selesai dan siap untuk kita oven. Masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu, kurang lebih 5-10 menit. Lalu panggang dengan suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 30-35 menit. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven berbeda-beda. Nah teman-teman, ini setelah 30 menit dan kue nastar kita akhirnya matang. Kira-kira seperti ini hasilnya, cantik ya? Kita sisihkan dahulu sampai kuenya benar-benar dingin, baru kita lepaskan dari loyang. Selanjutnya panggang sisa kue sampai semuanya selesai. Nah ini dia teman-teman, setelah kue kita dingin, kita lepaskan dari loyang. Ini sudah kokoh dan tidak rapuh. Nah seperti ini sudah matang dengan sempurna. Kita belah ya. Wah ini ngebrul banget. Bisa dilihat ya teman-teman. Aku cicipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, lumer di mulut. Manisnya pas banget, meski bahan ekonomis, tapi rasanya mantul, mantap betul. Teman-teman wajib coba ya. Untuk ide jualan atau untuk suguhan lebaran, masukkan ke dalam toples plastik seperti ini. Dan untuk harga jual, sesuaikan dengan harga bahan yang teman-teman pakai. Dan untuk satu adonan menghasilkan hampir 3 toples ukuran 250 ml. Di dalam kedap udara, kue ini bisa bertahan kurang lebih sampai 3 bulan. Nah teman-teman, demikian resep kue nastar Rosalinda kita kali ini. Hasilnya cantik dan rasanya jangan ditanya, ini asli enak banget. Terima kasih yang sudah melihat videonya sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Tunggu resep-resep saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!